Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Gaduh kecurangan pemilu, politikus Nasdem, jangan PDIP mau ngomong yang salah. Jokowi partai paling salah. Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Irma Suryani meminta PDIP tak melulu menyalahkan Presiden Joko Widodo, Jokowi, terkait dugaan kecurangan pemilihan umum, pemilu 2024. Menurut Irma, partai politik juga berperan dalam potensi kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Hal itu disampaikan Irma dalam dialog di kampus Universitas Indonesia, UI, Depok, Jawa Barat, saat berada bersebelahan di samping Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Kamis 7/3/2024. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong yang salah itu Jokowi, enggak, kita juga salah. Saya sebagai salah satu parpol, pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah, kata Irma. Irma juga menyindir PDIP yang dinilai tak bersuara mengkritik pemerintah saat ini karena dipimpin oleh kader partainya sendiri. Dia bahkan menyebut PDIP jika berkuasa diam seperti kura-kura, tapi ketika dia kalah baru dia jadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya, ujar Irma. Dia juga tak segan menyindir posisi Partai Golkar di depan Wakil Presiden ke-10 dan 2 RI, Yusuf Kala yang juga tak lain petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut. Irma mengatakan Golkar adalah partai pragmatis yang selalu mencari aman bergabung di dalam koalisi. Golkar pernah enggak jadi oposisi? Enggak pernah, di dalam terus kok, maunya aman-aman aja, katanya. Irma kemudian menyebut bahwa penyebab kekacauan di Indonesia tak lain disebabkan oleh pragmatisme yang terjadi di partai politik. Akibatnya, korupsi menjadi hal yang biasa dan politik elektoral menjadi segalanya dibandingkan politik ideologi. Partai politik yang menjadi akar masalah kericuhan di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Enggak ada yang enggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul enggak? Kita enggak usah tutup-tutupi itu, kata Irma dalam diskusi bertajuk Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024. Oposisi atau koalisi tersebut. Tak percaya dengan MK, Ahok, hanya hak angket yang bisa bongkar kecurangan pemilu. Politikus PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengatakan, hanya hak angket DPR RI yang bisa membongkar dugaan kecurangan pemilu 2024. Ahok mengaku pesimis dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, MK, untuk membuka dugaan kecurangan itu. Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan tidak bisa diproses di MK terkait pemilu 2024. Ahok menilai angket di DPR bisa membongkar skandal dugaan kecurangan pemilu 2024. Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan celah hukum yang dimanfaatkan, ujar Ahok. Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Ahok menegaskan, hanya DPR RI yang bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan, bahkan dapat memperbaiki undang-undang yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemilu, ujar Ahok. Namun, Ahok menyadari bahwa ada banyak pihak yang akan berupaya menghalangi hak angket diproses di PRRI. Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket. Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di Dewan tinggal beberapa bulan. Nah, ada hak nih, kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah supaya enggak usah ikut hak angket. Mungkin akan diambil ya, kata Ahok. Atas dasar itu, Ahok sangat berharap kepada DPR RI untuk dapat memproses angket sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Daripada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu.
Harapan saya seperti itu, tutup Ahok. RI diam-diam simpan kekuatan besar, Jokowi beri bocoran. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Indonesia menyimpan kekuatan ekonomi besar yang perlu dimaksimalkan. Kekuatan itu bernama usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jokowi mengatakan saat ini saja UMKM telah menyumbang sekitar 61% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Sektor ini, kata dia, juga menyerap tenaga kerja hingga 97%. Inilah kekuatan-kekuatan usaha kecil yang tadi saya sampaikan di awal memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, penyerapan tenaga kerja 97% dari angkatan kerja yang kita miliki, kata Jokowi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Indonesia menyimpan kekuatan ekonomi besar yang perlu dimaksimalkan. Kekuatan itu bernama usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jokowi mengatakan, saat ini saja UMKM telah menyumbang sekitar 61% dari produk domestik bruto PDB Indonesia. Sektor ini, kata dia, juga menyerap tenaga kerja hingga 97%. Inilah kekuatan-kekuatan usaha kecil yang tadi saya sampaikan di awal memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita. 87%. Penyerapan tenaga kerja 97% dari angkatan kerja yang kita miliki, kata Jokowi. JK yakin hak angket kecurangan pemilu tak akan mandek di DPR. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, JK, meyakini rencana hak angket kecurangan pemilu 2024 tak akan mandek di DPR. Ia pun meminta supaya semua pihak tak meragukan rencana tersebut. Nanti kita lihat prosesnya saja. Jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu, kata JK. Ketika ditanyakan soal ada pihak yang ragu hak angket bakal mandek ketika ditemui di kantor Kalla Group, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, Senin 3. JK menjelaskan hak angket merupakan tugas DPR untuk mengawasi pemerintahan. Salah satu bentuk konkret pengawasan itu, lanjut dia, yakni bertanya kepada pemerintah jika ada masalah yang harus diklarifikasi. Ia mengatakan hak angket merupakan tindakan yang bagus untuk bertanya dan mengklarifikasi langsung kepada pemerintah, sehingga kekhawatiran masyarakat pun diharapkan bisa terjawab nantinya. Tentu partai-partai itu tentu sudah. Walaupun kemarin saya dengar saya sendiri tidak ikut karena keluar kota, menunggu yang lain, saya kira partai-partai itu akan bersama-sama. Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, kata dia. Kalau enggak, nanti curiga terus, tambahnya. Sebelumnya 3 anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS mengusulkan pengguliran hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024 dalam rapat paripurna DPR Selasa 5/3. Namun usulan itu tak direspons pimpinan DPR pada rapat paripurna. Anggota DPR yang mengusulkan hak angket itu berasal dari partai pengusung Capres dan Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Partai lainnya yaitu Nasdem dan PPP tak ikut bersuara dalam rapat paripurna tersebut.